Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kayaknya mukanya agak tegang-tegang, boleh kasih senyum dulu ke kiri dan kanannya. Berikan senyum yang terbaik. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus memiliki hati yang penuh dengan keterbukaan dan juga penuh dengan ketulusan. Saudara, kita masih di dalam perenungan akan Mazmur dan kita akan masuk di dalam Mazmur 121. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Ia Menjagaku. Terambil dari Mazmur 121, saudara dapat membuka Alkitab saudara, baik itu secara fisik ataupun di HP. Dan saya juga menyiapkan untuk Alkitab yang ada di depan, tampilan ayat Alkitab yang ada di depan, kita akan simak bersama. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sedemikian dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, pada tahun lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 4 Oktober, saya mengalami musibah karena kecerobohan diri saya sendiri. Jadi dulu mungkin beberapa orang sudah pernah saya ceritakan, saya itu waktu parkir motor, saya itu kakinya karena pakai jeans ya, nyangkut di belakang motor dan saya jatuh tertimpa motor. Bukan pada saat mengendara, tapi pada saat parkir mau turun, jatuh tertimpa motor. Dan tulang ekor saya itu retak 1 sampai 1,5 mili. Sakitnya bukan main, waduh. Kemudian waktu saya jatuh itu, saya itu masih sempat-sempatnya mikir, ini motor kenapa-kenapa enggak ya? Langsung saya cobain bawa jalan, oh masih enggak kenapa-kenapa. Tapi sakitnya itu bukan main. Kemudian saya cerita sama istri saya kan suruh istri saya itu pulang. Lalu istri saya malah marahin saya. Kok ini gimana sih? Bukannya lebih mentingin badan sendiri, malah mikirin motor. Saya dalam keadaan sakit harus menahan juga omelan istri saya. Kayak gitu ya, udah tulang ekor sakit masih harus diomelin juga. Ya udah gak apa-apa, itu emang kesalahan saya. Nah beberapa bulan setelahnya, istri saya itu pulang dengan keadaan basah kuyup, kehujanan. Lalu dia cerita kalau dia itu jatuh di depan gereja. Saya pikir dia jatuh kepleset. Biasa jatuh kepleset. Soalnya waktu pernah jalan di mall, di basement, ada genangan air, dia jalan bisa jatuh kepleset. Kayak gitu. Terus saya lihat, kenapa kok bisa jatuh kayak gitu ya, tiba-tiba bisa jatuh. Dan memang udah biasa, istri saya itu jatuh kepleset. Ya. Kemudian saya, jatuh, iya kepleset. Terus dia jelaskan, tapi kok sen motornya patah katanya. Ini motor saya yang dulu ya, bukan yang sekarang. Tapi kok sen motornya patah. Terus saya mikir-mikir, kenapa bisa patah? Biasanya juga jatuh kan sendirian doang. Terus dia cerita lagi, tadi aku jatuh di depan gereja, jadi sambil mengendarai motor jatuh, kepleset, motornya itu sennya patah. Terus dalam hati saya, wah naik level nih sekarang. Dulu biasanya jatuh sendirian, sekarang ngajak-ngajak ikut motornya jatuh juga. Nah istri saya itu sudah mulai takut dimarahin ya.
Jadi dia diem aja merasa bersalah. Karena dia tahu saya sayang motor itu. Lalu kemudian saya mulai cek dia, lihat dia, cek badannya, rambutnya, kepalanya saya cek terutama badannya semua nggak kenapa-napa. Terus istri saya heran, dia nanya, kok nggak marah? Saya jawab, iya karena kamu lebih berharga dari motor itu. Romantis ya, kayak drama-drama Korea gitu ya. Tapi kemudian saya setelah cek dia nggak kenapa-kenapa, saya lalu ngomelin dia. Terus dia protes, kok diomelin sih? Katanya lebih berharga dari motor. Saya bilang, iya memang kamu lebih berharga dari motor, tapi kamu nggak kenapa-napa. Lalu saya lihat motornya itu jatuh rusak, makanya saya omelin kamu, aku ngomelin kamu supaya kamu itu tidak melukai diri sendiri dan juga tidak merusak motor lagi. Gitu. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita ini mungkin kadang kaki kita pun juga suka tergelincir. Tidak jarang kita mengalami luka-luka dan perjalanan hidup kita itu terasa sangat menyakitkan, sangat berat ketika kita itu melangkah. Namun saudara, kabar baiknya kita itu tidak berjalan sendirian melawan dunia yang kejam ini. Melalui Mazmur 121 kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan begitu menyayangi kita dan Tuhan siap menolong kita kapan saja di sepanjang kehidupan kita ini. Nah saudara, pertanyaan tentang kehadiran dan kesediaan Tuhan untuk menolong kita itu memang menjadi pertanyaan manusia di sepanjang abad. Pemazmur ternyata juga mengalami hal yang sama seperti kita ketika dia menjalani kehidupan ini. Beberapa orang penafsir mengatakan bahwa Mazmur 121 ini ditulis ketika raja hendak pergi berperang. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini adalah peristiwa di mana Raja Hizkia atau bahkan Raja Daud hendak pergi berperang. Tetapi penafsir yang lain dan juga tentu saja LAI menyatakan bahwa ini adalah mazmur lantunan doa yang dinyanyikan oleh orang-orang pada saat setelah pembuangan itu. Mereka ingin pergi ke Yerusalem, ingin pergi ziarah, ingin pergi ibadah. Dan mereka menyanyikan lantunan doa ini karena mereka takut akan serangan perampok. Nah, dari pemazmur timbul sebuah pertanyaan di ayat yang pertama. Pemazmur menanyakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Saudara, manusia dari zaman kuno sampai zaman modern ini, mereka itu mempercayai bahwa gunung-gunung itu adalah tempat tinggal atau tempat bersemayamnya dewa-dewa. Maka tidak heran, tidak jarang ketika ada saja orang yang ingin kaya, maka ia semedi ke gunung. Ia bermalam di gunung semedi. Meminta apa? Meminta pertolongan kepada roh-roh jahat. Nah, sebuah perkataan di Alkitab yang menyatakan perkataan tersebut, yang membenarkan pernyataan tersebut itu dari pegawai Raja Aram yang tercermin dari 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-23. Dikatakan, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah Israel, maksudnya ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Dan tentu saja ini adalah sebuah pernyataan yang keliru dari pegawai-pegawai Raja Aram tersebut. Nah, kembali kepada pertanyaan sang pemazmur di ayat yang pertama. Pemazmur kemudian menjawab sendiri pertanyaan dari dirinya sendiri. Pemazmur mengatakan bahwa di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, sebenarnya saudara, ketika kita merenungkan ayat 2 ini saja, implikasi teologisnya itu sudah banyak sekali di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kemudian pemazmur menjabarkan dari ayat ketiga sampai ayat yang ke-8. Bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Pemazmur mengatakan cara pertama adalah dengan cara Tuhan menolong kita adalah dengan cara menetapkan. Pemazmur mengatakan bahwa orang yang bersandar kepada pertolongan Tuhan, kakinya itu tidak tergelincir karena Tuhan tidak tidur. Dengan kata lain, Tuhan itu secara aktif bekerja di dalam kehidupan kita.
Dan ini pun juga senada dengan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Di sana dinyanyikan seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu bukanlah Allah yang pemalas ataupun Allah yang cuek di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita baca dari 1 Raja-Raja 18 ayat 27, itu kisah tentang apa? Kisah tentang Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Nah, di sana Elia itu mengejek nabi-nabi Baal itu dengan mengatakan, panggil lebih keras lagi itu nabi Baal. Mungkin dia itu sedang tidur, Baal itu. Mungkin dia sedang sibuk, maka dia tidak mempedulikan kamu. Nah, sebenarnya di situ dinyatakan bahwa para berhala itu sebenarnya itu tidak ada. Maksudnya tidak ada itu, dewa-dewa itu sebenarnya tidak ada. Dan berhala itu hanya ada di dalam hati mereka. Tercipta itu melalui hati mereka. Dan kalau misalnya kita tahu bahwa dewa-dewa berhala yang disembah itu tidak peduli akan kehidupan manusia. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu sangat peduli akan kehidupanmu dan juga kehidupanku. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian di dalam menjalani kehidupan ini yang mungkin terasa sangat sulit. Tetapi Tuhan dengan aktif menetapkan langkah-langkah kaki kita. Tuhan tidak tidur, Gusti ora sare. Nah, kemudian kita melihat bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Pemazmur menyatakan di ayat ke-5 dan ke-6 ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan cara Tuhan melindungi. Pernah di waktu acara pemakaman, saya berdiri di sebelah istri saya, karena saya itu tahu bahwa istri saya itu dia punya alergi panas. Jadi dia memang kalau kena panas muncul ruam-ruam yang ada di kulitnya. Lalu kemudian pada saat pemakaman itu memang acaranya kan tengah hari. Mendekati tengah hari itu terik matahari itu lagi panas-panasnya itu, menyengat. Saya itu ngelihat kasihan, jadi dia duduk di sebelah saya berdiri di sebelahnya. Supaya apa? Supaya bayang-bayang saya itu menutupi diri dia, supaya dia tidak kepanasan. Jadi saya di sana berusaha berdiri di sana menahan panas untuk melindungi istri saya. Tetapi kenapa saya melakukan hal tersebut? Tentu saja memang saya sedang kepanasan. Hal itu saya lakukan karena saya mengasihi istri saya. Saya tidak bisa membayangkan di timur tengah sana panas matahari itu mungkin sangat menyengat, sangat menyiksa. Bahkan kalau misalnya kita cek di internet ya, bisa sampai 50 derajat Celcius. Kita mungkin kalau keluar siang hari, panasnya itu 28 sampai 30 derajat, mungkin kita sudah ngeluh, wih panasnya minta ampun kayak gitu ya. Dan kalau misalnya malam di padang gurun itu dekat timur tengah itu suhunya itu bisa sampai minus 8 derajat Celcius. Nah, tetapi pemazmur mengatakan bahwa Tuhan melindungi kita, bahkan panas terik matahari pun itu tidak menyakitkan kepala kita. Dengan pemahaman tersebut saya kemudian merefleksikan bahwa ternyata Tuhan itu mengasihi kita. Bukan hanya sekedar mengasihi kita, bukan hanya sekedar. Tetapi Tuhan itu begitu tergila-gila mengasihi kita. Ibarat kalau seseorang itu sedang jatuh cinta untuk yang pertama kalinya. Dia tergila-gila akan mungkin calon pasangannya itu. Nah, rasa cintanya itu mungkin dia mengatakan rasa cinta saya ini tidak akan pernah luntur karena saya mengasihi engkau. Itu adalah omongan manusia. Tetapi dari Tuhan sendiri menyatakan bahwa cintanya itu tidak pernah berkesudahan. Komitmen Tuhan untuk mencintai kita secara lebih tergila-gila dalam tanda kutip. Itu komitmennya tidak pernah luntur. Bahkan karena rasa cintanya itu, Tuhan Yesus Allah pribadi kedua rela datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya agar kita semua beroleh keselamatan bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian pemazmur juga melanjutkan tentang bagaimana caranya Tuhan menolong kita.
yaitu di ayat 7 sampai 8, yaitu dengan cara Tuhan menjaga kita. Di sini kalau ada tafsiran yang lain, kalau kita misalnya baca dari kitab Mazmur 121 itu, dari kata kecelakaan itu terjemahan lainnya mungkin kita bisa melihat arti yang lebih dalam, yaitu kejahatan. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau misalnya ada roh-roh jahat ataupun orang-orang jahat yang berusaha mengganggu kehidupan kita. Saya beberapa waktu yang lalu tanya kepada anak-anak remaja, saya itu tanya, kalian menggambarkan Tuhan itu sebagai apa sih? Lalu kemudian beberapa orang menjawab, Tuhan itu digambarkan sebagai hakim yang adil, yang siap untuk menghukum manusia yang berdosa kepadanya. Saudara, namun kita harus ingat kembali bahwa Tuhan itu adalah Allah dan kita dapat memanggilnya Bapa. Dan di dalam Roma 8 ayat 28, di sini salah catat ya, Roma 8 ayat 28, dikatakan demikian, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan melalui janji ini kita dikuatkan, diingatkan kembali bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu sangat mengasihi kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi yang saya mau katakan saudara adalah di dalam sepanjang perjalanan kita, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang nyaman saudara. Tuhan tidak berkata di Alkitab bahwa kita hidupnya akan nyaman-nyaman saja. Memang kita sudah baca di Roma 8 ayat 28, tetapi Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan bagi kita bukan berarti artinya itu semua apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semuanya itu akan Tuhan kabulkan. Bukan demikian. Kita juga harus tahu mensinkronisasikan akan firman Tuhan yang kita bahas dengan realita dalam kehidupan ini. Realitanya apa? Kita semua akan mati saudara. Dan kita semua memang sedang bergumul di dalam jalan kehidupan kita masing-masing. Pergumulan saya dengan pergumulan istri, dengan pergumulan Anda itu beda. Karena masing-masing jalan hidupnya itu unik di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi dari Mazmur 121 ini, kita setidaknya belajar akan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa Tuhan akan menolong kita dari segala musibah. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Tadi ada 3 cara. Tuhan menetapkan, Tuhan melindungi, dan Tuhan menjaga. Namun kita juga harus mensinkronisasikan akan hal ini. Yang kedua adalah ketika Tuhan mengizinkan kesulitan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka itu semua adalah untuk kebaikan kita. Sekali lagi, kebaikan itu bukan bermaksud untuk agar kita memiliki apa yang kita inginkan semuanya. Tetapi agar kita itu semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika waktu hidup saya ini sudah selesai, maka Tuhan akan memberikan kehidupan kekal, kebahagiaan kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, permasalahan ini akan selalu timbul. Sekali lagi, akan selalu timbul permasalahan ketika saudara tidak bisa membedakan mana yang namanya kenyamanan, mana yang namanya kebaikan. Apa yang baik bagi Allah belum tentu nyaman bagi kita. Sebuah kutipan yang menarik dari Francis Chan dalam bukunya Crazy Love. Dia mengatakan seperti ini. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk merasa nyaman. Dia memanggil kita untuk mempercayainya sepenuhnya. Sehingga kita tidak takut menempatkan diri kita dalam situasi di mana kita akan mendapat masalah jika Tuhan tidak datang. Saudara, sama seperti orang tua. Kalau kita mungkin sudah menjadi orang tua, kita tahu anak kita yang mungkin masih balita, dia itu sedang sakit flu, dia itu sedang demam, kemudian dia rewel.
Minta kita, "Ma, Pak, aku mau beli es krim, mau makan es krim." Saudara kasih apa enggak? Tentu saja jawabannya adalah enggak. Kita enggak akan kasih dia. Kenapa? Karena kalau kita kasih anak kita makan es krim di saat-saat dia itu sedang sakit, tentu sakitnya akan jadi lebih parah. Dia akan tambah demam, derajat suhunya itu akan tambah naik. Mungkin saja dia juga akan masuk ke rumah sakit. Lalu kalau anak itu semakin rewel, apakah tetap kita akan kasih? Ya tentu saja tidak, kita akan ngomong baik-baik. Malah kalau perlu kita juga akan marahi, disiplinkan anak kita. Karena kita tahu, apa yang maunya dia itu belum tentu baik bagi dirinya. Maka kalau kita menempatkan diri kita sekarang sebagai anak-anak Allah, yang tentu saja kita hanya ingin menuntut Allah, supaya Allah itu memberikan apa yang kita inginkan. Apakah kita menjadi anak-anak Allah yang baik? Ataukah kita itu sesungguhnya bukan anak-anak Allah? Maka sebenarnya ada dua sikap di dalam hidup kita. Kalau seandainya Bapak tidak memberikan berkat kepada kita, belum memberikan berkatnya kepada kita. Apalagi ketika Allah mengizinkan penderitaan datang dalam kehidupan kita. Maka kita jangan selalu menyalahkan Allah bahwa ia adalah Bapa yang kejam. Allah itu kejam. Jangan seperti itu, saudara. Karena Allah itu baik, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Karena itu di dalam perjalanan hidup kita, janganlah kita menjadi anak-anak terus. Tetapi kita berusahalah bertumbuh di dalam kerohanian kita, semakin menjadi serupa seperti dengan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui pengenalan akan Allah setiap harinya di dalam perenungan saat teduh kita. Ini adalah sebuah kebenaran Injil. Dan pada kesempatan ini saya pun ingin memberikan cerita terakhir sebelum saya menutup khotbah saya pada hari ini. Nah, ada satu anak yang sungguh sangat memberkati saya, kisah hidupnya. Nama anak itu sebut saja namanya Bunga. Dia itu adalah seorang anak gadis menginjak kelas 2 SD pada waktu itu. Ya, kelas 2 SD pada waktu itu. Kemudian Bunga ini adalah seorang anak gadis, anak kelas 2 SD yang sangat pintar. Dia itu fasih berbahasa Mandarin dan juga dia itu bisa mengerti pelajaran anak-anak yang usianya di atasnya dia. Ada anak kelas 4 SD, saya ajarin pecahan, itu anak bengong, nggak ngerti pecahan itu apa. Kemudian si Bunga ini lihat, dia bilang, "Mister, ajarin aku lebih lagi," kayak gitu ya. Saya ngajarin dia lagi. Kemudian anak itu bisa mengerjakan soal anak kelas 4 SD. Dan anak kelas 4 SD itu yang bengong ngelihat dia. "Kok kamu bisa ngerjain itu?" katanya. Ya memang karena mungkin memang IQ-nya di atas rata-rata. Saya itu juga kagum sama anak itu karena dia itu bisa menghafal 10 perintah Allah dan juga doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Saya tanya, "Yang ngajarin kamu siapa?" Dia bilang, "Nai-nainya yang ngajarin dia," katanya. Nah, satu kali saya tanya si Bunga, "Kamu kok pinter sekali? Bagaimana caranya kamu pinter seperti ini? Kamu diajarin sama mamahmu ya di rumah?" Kemudian Bunga bilang, "Enggak, mamahku itu sibuk kerja." Kemudian saya bilang, "Loh, kok mamahmu yang kerja? Bukannya papahmu yang kerja?" Lalu dia bilang, "Iya, soalnya papa mama sudah cerai. Dan papa itu tidak kasih uang sama sekali ke mama." Terus saya bilang sama dia, kan saya agak sedih ya mendengarnya. Saya bilang sama dia, "Emang kamu tahu artinya perceraian itu apa?" Dia bilang, "Tahu, Mister. Perceraian itu artinya mereka itu sudah berpisah dan tidak bisa bersama lagi." Saya mendengar itu kemudian saya jadi sedih ya, karena anak ini memang sangat pintar, dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam keluarganya. Saya tanya dia, "Memang kamu tahu kenapa papa mamahmu itu bercerai, pisah?" Lalu dia cerita, "Memang waktu dulu, Mister, papa itu waktu masih sama mama,
Papa itu kalau pulang kerja sering bawa sekretarisnya itu pulang ke rumah. Tiap malam, hampir tiap malam seperti itu. Dan tiap malam juga papa itu pergi ke kamar sekretarisnya. Anak itu tahu apa yang sedang terjadi. Dan anak itu cerita, mamaku tiap malam nangis. Lalu saya tanya, mulai nelongso kan saya. Mulai saya tanya ke dia, kamu tidak benci sama papamu? Kemudian dia bilang, awalnya aku benci mister. Tapi mama sama nainaiku mengajarkan supaya aku tidak boleh benci sama papa. Lalu saya bilang sama anak itu, kasihannya kamu masih kecil begini sudah mengalami perjalanan hidup yang sangat berat. Lalu anak itu berkata seperti ini saudara, aku gak sedih mister, karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Saudara mendengar hal itu, mata saya itu mulai berkaca-kaca gitu ya, di depan anak itu. Waktu itu saya belum masuk saat. Kemudian itulah pengalaman saya, di mana saya itu memutuskan, salah satunya adalah ingin memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Kemudian saya mulai mendoakan anak itu, saya tanya, kamu mau gak didoain? Dia bilang, mau mister. Itu adalah sebuah perjalanan kehidupan seorang anak waktu itu yang usianya masih kelas 2 SD. Tetapi dia menunjukkan bahwa imannya tidak kalah dengan orang-orang yang usianya jauh di atasnya. Saudara, mungkin di antara kita sedang ada yang mengalami pergumulan hidup yang sangat berat. Tetapi percayalah seperti khotbah Pendeta Ponco 2 minggu yang lalu, saudara, kita menjalaninya berdua bersama dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan lewat kisah yang tadi kita semua perlu kembali belajar. Menempatkan diri kita sebagai seorang anak kecil yang tulus mengasihi Tuhan Yesus. Maka tidak heran di Matius 19 kalau saudara baca, dicatat bahwa Tuhan Yesus itu sangat senang kepada anak-anak yang datang kepadanya. Kenapa? Karena hati mereka itu masih sangat polos, masih sangat tulus untuk mencintai Allah. Mungkin di tengah kehidupan kita yang sangat sulit, mungkin kita sedang terbentur di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, usaha kita. Ada mungkin orang-orang yang ingin berusaha mengganggu kehidupan kita. Ada mungkin juga di mana keluarga kita itu sedang bermasalah. Atau mungkin di mana kita menderita sakit penyakit, kesehatan kita terganggu. Atau mungkin anggota keluarga kita yang juga tidak kunjung sembuh. Mungkin kita bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mengabulkan ini dan itu, maka saya mau melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tetapi mungkin sampai di satu titik, saudara itu mungkin sudah mencapai tahapan di mana saudara itu sudah jenuh, sudah letih, sudah sangat berat untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Dan mungkin di antara saudara ada yang juga mungkin menyimpan kepahitan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan berbuat tidak patut di dalam kehidupanku. Saudara, saya mau mengatakan ini sekali lagi kepada saudara. Kita semua harus memiliki hati seperti seorang anak kecil yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saya tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai saya. Kalaupun Tuhan belum segera datang menolong saya tahu bahwa itu pun dalam rencananya yang baik untuk kehidupan saya. Dan saya mau banyak-banyak berserah kepada Tuhan. Mengakui saya ini lemah, saya terbatas, dan hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Saudara, dunia memang kejam. Dunia memang menekan kita. Tetapi Tuhan itu baik, saudara. Tuhan Yesus maha baik dan Ia pun juga maha kuasa. Ia mau dan sanggup untuk menolong kita.